Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kepada seluruh peserta, mahasiswa, mahasiswi, baik dari Universitas Juanda maupun dari Universitas Nani Bili Nusantara Sorong Papua ya. Pada kesempatan hari ini, sesuai agenda, kita akan mengadakan acara terkait sharing knowledge bersama praktisi perusahaan atau industri berkenaan topik cyber security dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Rekan-rekan peserta sekalian, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua ya. Insya Allah yang akan sharing knowledge dari relasi perusahaan atau industri, Pak Masum Abdul Jabbar. Halo, Assalamualaikum Pak Masum. Ya, halo, waalaikumsalam Pak. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih ini Pak untuk waktu luangnya sehingga pada kesempatan hari ini sudah bisa bergabung tepat waktu ke acara kita pada kesempatan hari ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, karena waktu acara sudah masuk ke timing untuk acara ini kita mulai ya. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan acara ini dengan mengucapkan bismillah sama-sama untuk memulai acara pada kesempatan hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tata tertib nanti yang harus ditaati oleh seluruh peserta ketika acara seminar atau sharing knowledge pada kesempatan hari ini dimulai. Yang pertama, ini rekan-rekan sekalian sudah bisa membaca secara langsung ya terkait tata tertib yang sudah saya view di share screen. Nah, ini diharapkan mengikuti acara seminar ini ya dan mengisi absensi kehadiran. Itu yang pertama, nanti absensi kehadiran ini akan di-share oleh kami selaku panitia pelaksana melalui media chat Zoom meeting. Dan itu sudah saya share, jadi silakan bagi rekan-rekan yang sudah bergabung melihat media chatnya, lalu nanti silakan mengisi form kehadiran terlebih dahulu. Lalu yang kedua, seluruh mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu ya. Jadi diharapkan sebelum nanti acara seminar ini semuanya sudah bisa bergabung. Kita masih tetap opening bagi mungkin rekan-rekan yang lain yang belum bisa gabung ya, silakan segera bergabung ke acara. Lalu berikutnya, seluruh peserta wajib mengikuti acara seminar dari awal sampai selesai. Lalu seluruh peserta wajib berperilaku sopan dan menghargai sesama. Lalu selama acara seminar, seluruh peserta wajib mute audio ya. Jadi mohon nanti ketika acara dimulai dan pembicara sudah memberikan pembahasan terkait topik materi pada kesempatan hari ini, semuanya diharapkan bisa memute audionya ya, agar seluruh penyampaian materi terkait topik pembahasan pada kesempatan hari ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Lalu di sini ditekankan mengaktifkan video kamera ya, silakan, kecuali kalau memang ada kendala di sisi koneksi, terutama untuk rekan-rekan yang di daerah Papua ya. Mungkin kalau kesulitan tidak apa-apa, nanti videonya tidak full diaktifkan, namun kalau bisa sekali-sekali diaktifkan videonya. Lalu berikutnya, apabila akan mengajukan pertanyaan dapat diajukan melalui media links aplikasi Slido yang nanti akan di-share oleh panitia melalui media chat linknya ya. Jadi untuk media pertanyaan selama proses pembahasan itu nanti silakan seluruh peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui aplikasi yang sudah diinformasikan ini gitu ya. Nah, nanti linksnya akan di-share melalui media chat. Jadi silakan nanti dicek saja media chat Zoom room-nya ya. Nanti apabila sudah muncul silakan rekan-rekan mahasiswa apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan pertanyaannya sudah bisa mulai ditanyakan pada saat pemateri sedang proses menyampaikan materi. Jadi kita diharapkan seluruh peserta tidak mengganggu nanti saat pemateri menyampaikan materi. Untuk media rekan-rekan menyampaikan terkait berbagai hal pertanyaan, silakan menggunakan aplikasi yang sudah disampaikan ini ya. Lalu berikutnya peserta yang terakhir wajib mematuhi tata tertib dari panitia penyelenggara. Oke rekan-rekan sekalian, mungkin itu terkait beberapa tata tertib yang diharapkan nanti seluruh rekan-rekan sekalian bisa
menjalankan dengan baik ya untuk kelancaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk memaksimalkan waktu sesuai schedule pada kesempatan hari ini, pemateri kita pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah hadir ya. Sebelum ke pemateri, saya ingin sedikit memview profil terkait beliau. Nah, ini pemateri kita pada kesempatan hari ini ya. Nama beliau adalah Bapak Masum Abdul Jabbar. Beliau ini kurang lebih untuk profil terkait pribadinya, ini rekan-rekan bisa lihat secara langsung ya. Dan nanti saya akan share kepada rekan-rekan apabila nanti rekan-rekan mungkin terkait kontak, ingin komunikasi ke beliau terkait pengalamannya sebagai praktisi di perusahaan atau industri ya. Jadi banyak hal mungkin nanti yang bisa kita sharing ya dengan beliau. Nanti silakan akan saya share terkait informasi. Nah, beliau untuk riwayat pendidikan sendiri, kebetulan beliau ini adalah rekan saya juga ya. Jadi kami ini sama-sama terakhir itu kuliah Magister Teknik Informatika di Bina Nusantara University ya, kurang lebih seperti itu tahun 2019 tahun 2020, sehingga sampai sekarang alhamdulillah beliau dengan saya pribadi sudah menjadi kawan baik ya. Ya Pak Masum. Ya Pak, silakan. Nah, ini terkait riwayat pekerjaan sendiri, beliau saat ini bekerja di PT Persada Nusantara Telekomunikasi. Nah, ini berkenaan riwayat deskripsi pekerjaan yang sekarang beliau tangani ya. Ini pekerjaan yang beliau tangani memang berkenaan dengan IT sekali ya. Nah, nanti ini sangat penting nih bagi kita, terutama mahasiswa-mahasiswi untuk sharing knowledge dan pengalaman sehingga kita bisa tahu reality di perusahaan atau industri itu seperti apa sih, berkenaan dengan tantangan atau perkembangan terkait IT ini gitu ya. Lalu ini juga berkenaan pengalaman organisasi, beliau juga termasuk aktivis di organisasi ya, banyak sekali kita lihat organisasi-organisasi yang beliau ikuti. Lalu berkenaan dengan prestasi, ini juga kita bisa lihat beliau mendapatkan beberapa prestasi dan ini keahliannya sangat banyak sekali ya. Ini bisa luar biasa nih, kita bisa ambil banyak ilmu dari beliau gitu ya. Nah, ini kurang lebih itu ya rekan-rekan sekalian terkait profil singkat dari Pak Masum Abdul Jabbar. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin pada kesempatan hari ini saya persilahkan kepada Pak Masum Abdul Jabbar untuk bisa memberikan pembahasan terkait materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Masum, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ancep atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Iya. Saya langsung share screen aja Pak ya. Ya, silakan Pak. Untuk teman-teman mohon karena suara saya juga nggak terlalu besar, jadi harap yang belum di-mute silakan di-mute dulu. Kalau video nggak apa-apa, ditampilin aja supaya saya bisa lihat wajah teman-teman nih dari mana aja gitu ya. Slide-nya udah kelihatan Pak? Halo? Pak Ancep, slide saya udah kelihatan? Sudah Pak Masum. Oke, sudah ya. Langsung saja ya, hari ini kita sifatnya sih sharing knowledge ya, karena saya pikir saya tidak lebih pintar dari teman-teman, hanya mungkin lebih ada pengalaman sedikit saja gitu, sedikit karena ilmu tentang IT ini luas ya. Bahkan yang tidak jurusan IT pun bisa lebih mengerti tentang IT ya gitu ya. Jadi sesuai tema kita hari ini tentang cyber security, apa sih itu cyber security gitu ya? Apa yang di pikiran orang ketika mendengar cyber security? Mungkin orang tua kita akan berpikir, oh kita bekerja di perusahaan IT yang berisi tokoh-tokoh terkenal gitu mungkin ya. Atau mungkin teman-teman kita berpikir orang cyber security ini yang suka hack, suka tentang hacker gitu ya. Atau mungkin bos kita di perusahaan ataupun atasan kita di kampus berekspektasi lebih kalau orang yang punya kemahiran tentang cyber security ini bisa secanggih apapun
pada proyek apapun gitu ya. Atau mungkin pacar atau istri gitu ya melihat kita kok di meja kerja kita ada solder, apa nih tukang servis elektronik atau gimana gitu ya. Karena tools untuk cyber security ini banyak sekali, termasuk juga perangkat-perangkat kerasnya. Atau mungkin seperti di film-film tentang cyber security ada banyak ya. Ada Matrix, ada segala macam itu. Nah, ternyata ketika kita berbicara tentang cyber security, ada hal yang ketika kita rasakan atau kita alami, itu tiba-tiba aja kita ngerjain dan kelar gitu. It's working gitu ya. Jadi kita tuh sampai kita sendiri nggak tahu apa yang kita kerjain kok sampai bisa gitu. Ternyata halnya seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya cyber security itu sendiri? Nah, ini menurut Kaspersky ini vendor antivirus ya yang terkenal. Jadi keamanan cyber atau cyber security merupakan praktik mempertahankan komputer, server, ataupun ponsel, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan. Sedangkan menurut Cisco sendiri, keamanan cyber itu praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Jadi sama-sama praktek melindungi atau mempertahankan sistem gitu ya dari serangan. Kenapa di sini ada serangan digital dan serangan yang satu lagi serangan saja? Jadi sebenarnya untuk cyber security sendiri benar untuk serangan-serangan terkait dunia digital. Namun tidak bisa dipungkiri juga, misalnya kita ada di sebuah data center, di mana di data center tersebut juga ada manusia yang menjaganya gitu ya, seperti security atau satpamnya. Itu juga termasuk petugas keamanan cyber, walaupun dia hanya bertugas di pintu depan gitu ya. Nah, kenapa cyber security itu penting? Ya, kenapa cyber security itu penting? Jadi di sini ada 30 job yang akan ada di 10 tahun ke depan, ke 1 dekade ke depan. Antara lain yang pertama itu AI atau Artificial Intelligence, yang berkaitan dengan machine learning, deep learning gitu ya. Kemudian ada IoT, Internet of Things. Kemudian ada mobile to social internet, blockchain, big data, di mana semua job-job ini ataupun pekerjaan berkaitan dengan teknologi ini semua akan membutuhkan yang namanya cyber security, keamanan cyber. Karena apa? Karena semuanya terhubung ke internet gitu ya. Nah, saya kutip dari World Economic Forum, The Future of Jobs Report tahun 2020, di mana top emerging job roles ini job-job yang baru bermunculan di tahun 2020 ataupun beberapa tahun ke belakang ini, ada 10 top pekerjaan ya. Bisa dilihat, yang pertama data analis dan scientist, big data, AI dan machine learning specialist, dan seterusnya, dan seterusnya. Di mana yang job-job ini sebelum-sebelumnya kita tidak pernah dengar gitu. Atau mungkin jarang sekali didengar. Tapi sekarang bermunculan di mana-mana. Lowongan pekerjaan rata-rata meminta ada data analis, data scientist gitu ya. Kemudian skill apa sih yang perlu dikuasain gitu ya. Di sebelah kanannya kita bisa lihat ada top 10 upskilling atau reskilling. Nah, upskilling ini apa? Upskilling ini kita meningkatkan kemampuan. Misalnya kita sudah punya kemampuan dalam kreativitas. Bagaimana kita melakukan upskilling dari apa yang kita sudah miliki. Kalau reskilling itu adalah kemampuan baru yang harus kita pelajarin gitu. Kalau misalnya kita belum punya kemampuan dalam manajemen personalia, ya kita harus belajar dari sekarang gitu ya. Di sisi ini nggak semuanya tentang teknis ya. Saya pikir teman-teman juga di sini tidak semua background-nya IT. Mungkin ada yang background-nya non-IT, jadi tidak mulu untuk bekerja di bidang IT ini tentang skill teknis, tidak ya. Semuanya juga butuh skill non-teknis. Oke, siapa saja sih yang harus mempelajarin tentang keamanan siber? Jadi siapapun yang bekerja di bidang teknologi, 10% sampai dengan 20% dari karir Anda itu harus disumbangsikan untuk keamanan siber. Atau siapapun yang ingin membangun sesuatu yang aman tanpa menimbulkan lebih banyak ancaman juga harus belajar tentang keamanan siber. Ya, kita ilustrasikan aja kita bangun rumah gitu ya. Kalau bangun rumah itu misalnya engsel pintunya rusak atau atapnya bocor, ya kan rumahnya belum jadi gitu ya, belum kelar lah gitu ya. Sama aja dengan keamanan siber gitu.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Cyber security di Indonesia ini masih dalam fase berkembang gitu ya. Kemudian juga pasokan terhadap talent yang berkualitas itu juga terbatas gitu. Kenapa ya? Karena kampus-kampus juga nggak banyak yang mengajarkan tentang materi cyber security. Dari kampus yang saya pernah sekolah atau kuliah ya, di BINUS itu juga ada sih mempelajari tentang cyber security. Tapi itu di bawah IT gitu atau teknik informatika. Tidak ada jurusan khusus yang cyber security-nya gitu. Yang sudah ada jurusan cyber security itu seperti ITB, kemudian ada di Politeknik BSSN gitu ya. Jadi nggak banyak gitu. Nah, itu yang lembaga akademis. Kalau yang non akademis banyak. Non akademisnya kita bisa mengikuti pelatihan yang diberikan oleh mereka, tentunya berbayar ya. Dan juga itu nggak harus dari background IT. Jadi mungkin teman-teman yang niatnya jadi ini ya berkarir di bidang keamanan cyber bisa mengikuti kursus-kursus tersebut gitu ya. Nah, cyber security ini sangat diperlukan oleh siapa aja, yaitu financial and banking, e-commerce atau fintech, IT and telecommunication, kemudian ada consultancy firms, kemudian juga government bodies atau badan pemerintahan. Nah, kemudian juga di cyber security ini juga ada sertifikasinya ya. Ada C atau ethical hacker ya. C-nya saya lupa, certified ethical hacker ya, C. Ada banyak lagi lah, ada CISA segala macam. Nah, ini tapi cyber security itu untuk sertifikatnya sendiri bukanlah hal yang terpenting. Kenapa? Karena yang terpenting dari cyber security ini ya justru skill-nya gitu ya. Kalau sertifikasi mungkin tambahan aja untuk membantu kandidat agar lebih gampang dicari oleh HRD atau talent hunters gitu ya. Nah, di cyber security sendiri ada namanya NICE framework. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, IT itu luas ya, termasuk juga di cyber security. Nah, ini ada warna-warna ini mewakili masing-masing nama timnya gitu. Kayak ada warna merah berarti red team, ada blue team gitu ya. Kemudian ada purple team segala macam. Jadi supaya tidak ekspektasi dari orang itu cyber security bisa semuanya, enggak gitu ya. Ada yang tugasnya cuman digital forensik, ada yang cyber investigation, ada yang tugasnya software development gitu ya, macam-macam. Nah, sebagai contoh di industri perbankan ya, mungkin teman-teman yang nantinya mau pergi ke perbankan gitu ya. Di perbankan juga membutuhkan talent-talent di bidang cyber security. Nah, tapi di sini juga ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan cyber security, antara lain tuh network security engineer, ya. Kemudian ada endpoint security engineer, privilege user management, IT security architect, vulnerability analyst, SOC atau security monitoring dan lainnya. Gitu. Nah, sebelum adanya cyber security ini di perusahaan-perusahaan atau industri itu masing-masing yang bertugas terhadap jaringan ataupun keamanannya itu ya belum khusus bergerak di bidang cyber security gitu ya. Contohnya dia bertugas untuk melakukan maintenance ataupun konfigurasi terhadap jaringan internet gitu ya. Nah, kalau yang saat ini spesifik cyber security untuk mengamankannya itu berhubungan dengan firewall segala macam. Nah, kalau yang dulu itu enggak gitu ya. Engineer di bidang routing switching itu memang harus bertugas ekstra gitu untuk mengamankan jaringannya gitu. Skill apa sih yang harus dimiliki oleh cyber security specialist? Nah, ini skill-skillnya antara lain keterampilan problem solving. Tentu ya, dalam menyelesaikan masalah itu sangat-sangat diperlukan. Tidak hanya yang bekerja sebagai keamanan siber, semua dari kita mahasiswa ataupun yang sudah bekerja, itu pasti sangat dibutuhkan keterampilan problem solving gitu ya. Kemudian yang pasti kemampuan teknis, di sini yang paling banyak digunakan oleh keamanan siber itu distro Linux-nya adalah Kali Linux. Di sana Kali Linux ini berisikan tools-tools yang dapat digunakan untuk kegiatan keamanan siber maupun kegiatan melakukan hacking gitu ya. Itu menggunakan Kali Linux. Kemudian juga pengetahuan tentang keamanan di berbagai platform. Maksudnya ya seperti dia bisa melakukan pemeriksaan keamanan, melakukan konfigurasi keamanan di berbagai platform, contohnya Windows, Linux ya, ada macOS, kemudian juga bisa di smartphone, kan macam-macam platformnya ya. Kemudian juga perhatian terhadap detail. Jadi sangat penting skill untuk perhatian terhadap hal-hal kecil gitu ya. Kemudian juga
kemampuan berkomunikasi. Ini bagaimana kita semua juga perlu terhadap kemampuan berkomunikasi. Jadi bagaimana orang IT itu bisa mentranslasikan apa bahasa teknis ke bahasa non teknis yang bisa dimengerti oleh orang banyak gitu ya. Karena saya juga kepikiran juga gini ya, menyampaikan ke teman-teman, rata-rata kan mungkin ada yang background-nya tidak dari IT gitu ya. Gimana saya menyampaikan materi hari ini, teman-teman nggak bingung, ini orang ngomong apa gitu ya. Ngomong panjang lebar nggak ada yang ngerti gitu kan. Kemudian juga skill yang harus dimiliki berikutnya adalah keterampilan dasar forensik komputer gitu ya. Nah, yang paling penting juga adalah keinginan untuk belajar dan harus ada passion-nya gitu ya. Percuma kalau terjun ke dunia cyber security tapi tidak punya passion, tidak mau belajar juga gitu. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman tentang peretasan atau hacking gitu ya. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah sikap atau etika. Kalau sikap etikanya nggak ada, ya teman-teman juga mungkin nanti di dunia kerja ini sangat penting sekali ya. Kenapa? Kalau misalnya gaji cyber security itu gede gitu ya. Karena kalau gaji kan kapan sampai kapanpun nggak ada yang cukup gitu ya. Kalau dia punya etika, berapapun gaji yang dia terima, dia nggak akan menyalahgunakan skill yang dia milikin terhadap perusahaan yang tempat dia bekerja. Tapi kalau sikap atau etika nggak ada ya, itu disakit hati dengan gaji kecil, ya sistem perusahaan bisa diobrak-abrik gitu ya. Itu sangat penting, sikap atau etika. Gitu. Skill teknis bisa dilatih, nah skill etika ini yang agak susah gitu. Jadi memang harus benar-benar sikap dan etika ini sangat penting. Nah, ini yang pertanyaan yang saya sampaikan. Saya tidak bekerja di bidang teknologi. Apakah masih perlu belajar tentang keamanan siber gitu ya? Nah, ini kira-kira penting nggak nih kita belajar ini gitu ya? Gimana Pancep? Menurut Pancep penting nggak Pak? Penting ini Pak, bagi kita. Iya penting ya. Ya, kalau menurut saya sih sangat penting meskipun kita bukan praktisi IT ya, karena kita juga perlu tahu teknis-teknis nih bagi kita, mungkin apalagi kita orang awam gitu ya, sebagai pengguna teknologi, kan tidak sedikit nih kita yang orang awam ini malah terkena dampak dari serangan cyber ya, yang lumrahnya biasanya akun sosial kita nih yang banyak dihack sama orang, atau WhatsApp kita dan lain-lain. Ini menurut saya penting juga Pak. Oke siap, terima kasih Pancep jawabannya. Ya benar ya, sangat-sangat penting belajar keamanan siber walaupun kita tidak bekerja di bidang teknologi. Kenapa? Karena semua perusahaan, semua badan pemerintahan, ya sekolah, universitas gitu ya, semua pasti punya jaringan internet ya. Atau setidaknya teman-teman di sini semua sudah menggunakan smartphone, laptop. Itu kan juga berkaitan dengan teknologi gitu ya. Walaupun kita bekerjanya tidak spesifik di bidang teknologi seperti saya bekerja di industri telekomunikasi gitu ya. Tapi kan kita juga punya device yang terkoneksi ke internet dan juga punya threat atau ancaman gitu ya yang bisa menyerang kita. Jadi sangat penting memahami keamanan siber walaupun kita tidak bekerja di bidang teknologi. Nah, ini saya sampaikan di materi berikutnya itu data pribadi. Kita punya identitas online dan offline. Teman-teman pasti rata-rata ya hampir semua kita punya sosial media, entah itu Instagram, Facebook ya, LinkedIn, email segala macam. Data kita kan ada data online atau offline. Atau offline ya, kalau yang offline pasti yang data teman-teman lagi di rumah itu ya, identitas di teman-teman dikenal tetangga, Pak RT segala macam itu offline. Nah, data kita sendiri itu bisa macam-macam tersebar ya, ada di data medis lah, data tentang pekerjaan kita lah, kemudian informasi online tadi seperti yang di sosial media gitu ya. Data tentang pendidikan kita. Dengan lihat CV saya tadi itu udah keluar semua datanya ya. Gitu teman-teman, kalau yang di sini ada yang jago IT atau jago hacker bisa ngelacak semua ini sosmed saya dari CV tadi gitu ya. Kemudian data keuangan, nah, data medis gitu ya. Data medis ini sangat bahaya juga ya, bisa teman-teman bisa diketahui riwayat penyakitnya apa gitu ya. Bahkan misalnya kalau teman tuh orang penting gitu ya di pemerintahan ada yang nggak suka, tinggal dilihat rekam medis saja, si A ini tidak bisa mengkonsumsi aspirin ataupun vitamin tertentu dalam dosis sekian gitu. Udah nggak diracun, cuma dikasih vitamin tapi dosisnya digedein.
bisa mati juga gitu. Konspirasi gitu. Banyak film-film juga seperti itu, tapi itu benar adanya gitu. Kondisi tubuh manusia tidak bisa menerima asupan suplemen yang dari dosisnya sekian miligram gitu ya. Ketika lebih dari itu bisa menyebabkan serangan jantung atau kematian. Nah, itu bahaya kalau data medis sampai didapatkan oleh orang yang ingin berbuat kejahatan gitu ya. Nah, di sini apakah ada yang pernah tertipu dengan belanja online gitu ya? Di sebelah kiri itu ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ini kita sebutnya marketplace ya. Nah, sebelah kanan itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp gitu ya. Di sini mungkin berpengalaman teman-teman ada yang berpengalaman belanja online tapi tidak lewat marketplace gitu ya. Nah, duitnya sudah ditransfer tapi barangnya nggak dikirim gitu ya. Mau ngelapor bingung mau lapor kemana gitu. Kenapa ya? Karena nggak ada jaminan, itu bukan marketplace. Orang bisa masang iklan seenaknya, gitu ya. Kemudian transaksi tidak ada rekam jejaknya, gitu ya. Walaupun screenshot itu juga nggak bisa di ini, gitu ya, nggak bisa ditindaklanjutin. Tapi kalau di marketplace kita sudah bayar, sudah transfer ya, barangnya tidak kirim, kita bisa lapor ke Bukalapaknya atau Tokopedia-nya, ke customer service-nya. Nanti duit tidak akan diteruskan ke penjual, gitu ya. Sebaliknya begitu juga, kita sebagai penjual gitu ya, barang sudah kita kirim tapi si pembeli tidak konfirmasi atau malah justru menginformasikan kalau barang tidak dikirim. Kita sebagai penjual juga bisa melaporkan. Itulah keuntungannya kita berbelanja online di marketplace. Jadi setelah ada materi ini, jangan lagi belanja di luar marketplace gitu ya. Harapannya sih gitu supaya tidak gampang tertipu. Walaupun ada beberapa online shop yang bisa atau benar terpercaya berjualan di Instagram maupun WhatsApp. Karena kan sekarang Instagram juga follower bisa dibeli gitu ya. Screenshot bisa dibuat, diupload. Jadi gampang aja kalau mau buat penipuan mah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek keamanan informasi. Nah, di aspek keamanan informasi ini kita mengenal namanya CIA Triad gitu ya. Ini bukan Central Intelligence Agency ya, CIA-nya atau agen yang ada di Amerika itu bukan. Tapi CIA Triad di sini adalah confidentiality, kemudian integrity dan availability atau kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Nah, ini sangat penting tiga konsep ini atau ini sebuah model ya, model yang digunakan untuk keamanan informasi. Nah di sini kenapa saya tadi tanya kita perlu nggak belajar tentang keamanan siber? Nah untuk yang non IT gitu ya, ataupun IT dan non IT semua penting untuk memahami model ini gitu ya. Karena nanti di dunia bekerja satu model ini dengan tiga aspek ini sangat penting untuk kita ketahuin. Nah, yang pertama yaitu confidentiality. Pastikan informasi pribadi atau rahasia Anda tidak diungkapkan kepada individu yang tidak berwenang. Nah, seringkali saya menemukan di kantor-kantor, ya mungkin bukan di kantor saya ya. Ini yang suka menuliskan username dan password itu di sticky notes. Tahu sticky notes ya, yang kertas yang ada tempelannya itu. Yang warna-warni biasanya ada kuning, merah jambu gitu ya. Nah, dia tuliskan username, password, kemudian ditempel di monitor. Oh, itu kan sangat tidak secure gitu ya. Bagaimana kalau username dan password itu akses ke sistem atau aplikasi milik perusahaan dan diketahui oleh pihak eksternal, kan bisa berbahaya gitu ya. Kemudian juga ada yang suka nih habis login, kemudian di browsernya di save passwordnya. Itu juga suatu hal yang tidak benar ya, karena ketika misalnya laptop dicuri, dia tinggal buka browsernya, kemudian cek password tersimpan, dia bisa lihat username passwordnya gitu. Jadi even itu laptop pribadi, kalau bisa jangan di save di browser gitu ya. Oh saya pelupa Pak, bagaimana ya supaya bisa ingat password sebanyak itu? Nanti saya sampaikan caranya. Lanjut. Ya, kemudian terkait perusahaan. Nah, ini mungkin teman-teman yang mau bekerja di industri juga atau perusahaan itu punya rahasia-rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain gitu ya. Salah satunya itu antara lain kerahasiaan substantif atau kerahasiaan bisnis.
Dan tentu saja kerahasiaan bisnis ini tidak boleh tersebar ya. Kalau bisa tersebar, nanti timbul persaingan tidak sehat gitu ya. Misalnya kita mau buka event di Pantai Indah Kapuk gitu misalnya. Terus perusahaan lain tahu, oh ditiru atau diduluankan, nah, diduluanin buka event di sana. Itu kan menimbulkan persaingan yang tidak sehat gitu ya. Kemudian ada kerahasiaan data pribadi nasabah atau pelanggan. Jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang, misalnya kita punya akses ke data nasabah, terus kita comot, kita ambil, kita download gitu ya, terus kita tiba-tiba pindah ke perusahaan lain, kita bagikan data pribadi nasabah atau pelanggan yang tempat kita bekerja sebelumnya, itu juga jangan gitu ya, karena itu bersifat rahasia. Kemudian juga data karyawan. Data karyawan juga ini ya, misalnya Anda bekerja sebagai HRD ataupun manajer, punya data pribadi karyawannya gitu ya, itu juga suatu hal yang rahasia karena di sana ada informasi alamat rumahnya, kemudian dia punya berapa keluarga, itu data-data pribadi yang tidak boleh sembarang kesebar ke pihak lain gitu ya. Ada juga kerahasiaan konsekuensi perjanjian dengan pihak klien. Sebenarnya ini publik ya, bisa dipublish, tapi kalau misalnya klien meminta agar perjanjian tersebut tidak dipublish, ya kita harus menghormatin. Jadi menganggap juga itu sebuah hal yang harus dirahasiakan. Kemudian kerahasiaan yang menyangkut proses penegakan hukum atas kasus yang menimpa perusahaan. Ya misalnya perusahaan Anda terkena kasus CEO-nya korupsi gitu ya, terus mencuat ke publik gitu ya. Tapi itu dijaga sama perusahaan supaya perusahaan lain tidak tahu atau perusahaan tetap terjaga ininya namanya lah gitu ya supaya tidak jelek. Kemudian juga kerahasiaan terhadap dokumen yang mengandung rahasia negara ya. Seperti kalau di industri telekomunikasi itu punya SK-SK dari Kominfo yang badan regulasinya ya tentang penetapan blok nomor ya, tentang jaringan, itu juga rahasia yang tidak boleh tersebar. Termasuk kerahasiaan akses ke aplikasi atau perangkat milik perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita bekerja kemudian punya login segala macam seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, seperti ini itu tidak boleh kesebar gitu. Kalau orang lain dapat bisa masuk ke sistem internal kita, itu bisa bahaya banget ya. Bisa mencuri data, bisa merusak data ya, atau modifikasi. Kemudian juga bijak dalam membagikan di sosmed terkait kegiatan di perusahaan. Kita sangat suka sekali itu ya, sedikit-sedikit share ke Instagram, sedikit-sedikit share gitu ya, atau posting gitu ya, atau di Twitter. Nah ini kan dibaca oleh semua orang gitu ya, publik kan sifatnya gitu. Bisa jadi dibaca oleh perusahaan saingannya gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar perusahaan itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini kita harus benar-benar bijak dalam membagikan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan di sosial media. Nah, dari CIA yang kedua yaitu integrity atau integritas. Integritas ini maksudnya bahwa data dilindungi dari perubahan yang tidak sah gitu ya, untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diandalkan dengan benar. Nah, ini sebagai contoh, misalnya di perusahaan itu menginformasikan kepada manajemen ya gitu ya, perusahaan kita menghasilkan 10% loss in kuartal keempat gitu. Terus di tengah-tengah ada yang ngubah gitu ya. Kita ubah aja jadi 0% gitu. Terus yang atasan menerima, oh kita cuman 0% loss-nya gitu di kuartal keempat gitu. Lantas bagaimana sih supaya informasi yang kita kirimkan itu terjaga kerahasiaannya atau benar-benar yang diterima oleh si penerima itu benar file yang kita kirim. Metodenya adalah menggunakan checksum. Nah, ini yang bergerak di bidang IT ataupun non-IT tetap bisa menggunakan tools ini ya, karena sangat mudah. Sebagai contoh di Windows itu bisa menggunakan chart util. Kemudian hash file, nama filenya apa? Nah, ini metode hashnya atau enskripsinya mau MD5 atau SH256, bisa SH512 juga. Nah, di Linux juga ada caranya, di macOS ada juga caranya. Nah, itu kenapa kalau misalnya teman-teman mungkin pernah download file di internet, dia suka menginformasikan SH256 sum-nya. Berarti itu untuk menjaga file tersebut, integritas dari file tersebut. Begitu kita download, pas kita cek, sama nggak SH256-nya gitu ya. Cek sumnya sama nggak? Kalau nggak sama, berarti ini file udah keubah nih di tengah-tengah gitu ya. Ada yang ngubah. Bisa jadi dari tambahin virus gitu ya.
Nanti kalau misalnya masih ada cukup waktu, saya praktekkan. Ada satu file, kita buat baru gitu ya. File Notepad aja, nggak usah jauh-jauh. Nanti kita cek sumnya berapa. Kemudian kita coba copy, kita ubah isinya gitu ya. Kalau untuk checksum ini dia nggak terpengaruh terhadap nama file. Jadi nama file dirubah nggak mengaruh. Yang berpengaruh adalah isinya gitu. Karena kan penting isinya gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa praktekkan kalau masih ada waktu ya. Biar teman-teman juga ini bisa bekal juga nih buat kita punya informasi nih tambahan dari integritas gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah availability. Nah, pastikan sistem bekerja segera untuk penggunaan yang dimaksudkan dan layanan tidak ditolak untuk pengguna yang berwenang atau ini tersedia ketika dibutuhkan. Nah, di availability ini juga kita mengenal single point of failure dan no single point of failure gitu. Atau high availability. Jadi ketika punya database cuma satu, database-nya rusak, ya udah hilang semua datanya. Tapi kalau dia punya backup ya atau redundancy menggunakan load balancing gitu ya. Jadi ketika komputer atau server satunya rusak, kita masih bisa menggunakan server yang lain. Gitu ya. Selain non IT juga misalnya teman-teman ini diminta tolong oleh atasan gitu ya, available nggak gitu, itu kan juga termasuk praktik dari CIA gitu ya. Teman-teman punya waktu gitu ketika atasannya minta tolong, ya sebenarnya ada yang belum mute ini Pak ya, tolong di mute dulu biar saya ini bisa fokus. Ya terima kasih. Gitu juga kalau ada atasan yang minta tolong kita available nggak, itu juga termasuk dari CIA gitu ya. Oke, selanjutnya tentang akses kontrol. Nah ini, saat bekerja maupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses, perlu memperhatikan terkait akses kontrol. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu autentikasi, ya, siapa yang bisa login, otorisasi, apa yang bisa dilakukan oleh yang pengguna tersebut, kemudian akuntabilitas. Ini juga dikenal dengan triple A ya, authentication, authorization, dan accountability. Nah, cara untuk memverifikasi atau membuktikan identitas pengguna biasanya juga bisa menggunakan perangkat-perangkat berikut. Jadi apa yang Anda ketahui, misalnya kata sandi, ya, kemudian frase sandi, PIN-nya, apa yang Anda miliki seperti token, smart card, mungkin pernah lihat perangkat-perangkat ini ya, mungkin yang menggunakan bukan mobile banking sih, yang token dari bank itu, kan ada tuh ya, perangkat yang kayak kalkulator kecil gitu. Kemudian smart card, ini kalau mungkin pernah masuk gedung yang membutuhkan akses pakai kartu gitu ya. Kemudian ada RFID, kurang lebih sama. Kemudian juga ada fingerprint, ya. Kalau fingerprint pasti unik, setiap orang punya sidik jari yang berbeda ya. Nah, kemudian juga mungkin ada pemindai mata, yang saya belum pernah lihat sih kalau di Indonesia ini yang menggunakan pemindai mata gitu kayak di film-film gitu ya. Tapi kalau fingerprint rata-rata sudah menggunakan gitu. Kemudian juga voice mungkin sama, saya juga belum pernah lihat verifikasi masuk ke gedung itu pakai suara gitu ya, kecuali di film-film gitu. Tapi kalau mungkin ada kali ya, saya yang belum pernah lihat di Indonesia maksudnya gitu ya. Nah untuk berikutnya, nah ini nih tips dalam membuat password. Kalau ini kan juga informasi yang tidak hanya harus diketahui orang IT ya, non IT juga atau orang yang tidak bekerja di bidang teknologi juga harus tahu dalam menyusun atau membuat password apa aja sih yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama itu buat password panjang minimal 8. Ini kenapa 8? Ini standar Google ya, minimal 8. Lebih panjang lebih baik gitu. Mau bikin 20 karakter ya monggo. Yang penting ingat aja gitu ya. Kemudian juga tidak mengandung frasa tertentu. Ini teman-teman kan pasti tahu frasa itu apa ya. Frasa itu antara di tengah-tengah dari kata sama kalimat. Kalau kata mungkin cuma satu gitu ya. Kemana atau sore itu kan kata ya. Kalau kalau frasa itu bisa lebih dari 2 kata gitu ya. Misalnya makan siang itu disebut frasa gitu ya. Nah itu tidak mengandung frasa tertentu. Jadi kalau misalnya mengandung frasa orang bisa nebak-nebak gitu ya. Kemudian yang ketiga, sertakan kombinasi nomor, simbol itu kayak bintang gitu ya, persen, kemudian simbol dan gitu ya, @
Kemudian juga sertakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kombinasikan semua ini dalam membuat password. Yang penting ingat gitu ya. Nah, kurangi menyertakan informasi personal seperti nama Anda atau tanggal lahir. Ayo, di sini siapa yang masih menggunakan password? Ada tanggal lahirnya. Misalnya di sini saya lihat nih ada Ibu atau Mbak Hikmah. Kalau bikin password sosial medianya Hikmah 282828 gitu ya. Atau tanggal lahirnya misalnya 28 Februari, Hikmah 2802 gitu ya. Itu jangan ya, jangan menyertakan informasi personal baik itu nama maupun tanggal lahir. Karena apa? Karena ketika data Anda diketahui oleh orang lain, ya dia bisa nyoba-nyoba. Oh, coba deh nama dia terus tambah tanggal lahir. Dan juga itu ada tools-nya yang namanya brute force attack. Jadi dia punya list daftar kemungkinan password yang bisa digunakan oleh user ya. Itu ada jutaan banget, jutaan list gitu ya. Ketika dia masuk ingin login ke sosial media Anda, dia tinggal masukin aja URL kemudian kemungkinan username sama passwordnya. Memang akan membutuhkan waktu bisa sehari, 2 hari bahkan sebulan. Tapi itu memungkinkan gitu ya. Kalau misalnya password yang dibuat itu lemah. Kemudian berikutnya adalah jangan gunakan password yang sama untuk semua akun. Jadi misalnya punya Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn gitu ya, ataupun sosial media lainnya, email segala macam. Jangan gunakan username dan password yang sama untuk semua akun gitu. Harus berbeda. Nah, kemudian yang paling penting jangan beritahukan password Anda kepada siapapun, even itu pacar ya, istri, jangan gitu. Kan suka ada ya zaman sekarang mah tukar-tukaran sosmed gitu. Ini saya kasih akun saya gini-gini. Dengan dia tahu satu password akun Anda, dia bisa nambah-nambah password akun yang lain gitu. Dan juga kita kan nggak tahu ya kita sampai kapan gitu ya sama dia gitu, bisa aja putus udah di-hack Facebook-nya atau Instagram-nya gitu ya. Jadi jangan beritahukan password Anda kepada siapapun, apapun alasannya. Mau diputusin bodo amat, putusin aja, yang penting akun Anda tetap aman. Nah, yang terakhir adalah ubah password secara berkala. Seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi brute force ini bisa mencoba-coba ya login username dan password Anda. Itu ada durasinya, dia sudah mencoba berapa juta kali dalam waktu 3 hari misalnya. Dan paling lama biasanya itu sampai 3 bulan. Makanya ada kebijakan di beberapa sosial media ataupun akun-akun di internet itu harus merubah password secara berkala. Misalnya 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Dan jangan gunakan password yang sama seperti sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini, oh kalau gitu saya bisa kelupaan dong ini terhadap loginnya. Itu solusinya bagaimana ya gitu ya. Nah, solusinya adalah menggunakan password manager. Nah, password manager ini ada banyak ya aplikasinya. Ini saya salah satu contoh aja yang saya gunakan itu LastPass. Itu bisa menyimpan berbagai macam username dan password di berbagai aplikasi ya. Ini contoh aja ya, tapi bisa menggunakan password manager yang gratis lainnya ataupun yang berbayar. Ya, selanjutnya kita berbicara tentang serangan siber atau cyber attack. Jenis-jenis serangan itu ada banyak ya, antara lain malware, phishing, DOS atau denial of service, SQL injection, man in the middle, cross-site scripting, dan social engineering. Ya. Sebenarnya phishing ini juga termasuk dalam salah satu social engineering. Kita bahas satu-satu. Yang pertama malware. Malware ini banyak macamnya, ada ransomware, ada trojan ya, kemudian ada worm, keylogger, virus, adware, spyware ya. Mungkin teman-teman pernah nggak sih kena komputernya kena virus gitu ya? Tiba-tiba kok komputernya lelet ya gitu, atau muncul notifikasi dari antivirusnya komputer Anda sedang terinfeksi virus. Saya sendiri pribadi sampai saat ini saya tidak menggunakan antivirus lagi. Kenapa? Antivirus yang tersebar sekarang itu kan banyak yang gratis ya. Justru kita jadi curiga, jangan-jangan kita diberikan antivirus ini mau dimata-matain gitu. Data kita bisa dicuri segala macam. Mungkin ada juga antivirus yang benar, tapi kalau saya pribadi saya tidak mau menggunakan antivirus. Saya hanya memanfaatkan Windows update-nya, karena Windows update kan selalu memperbarui ya. Makanya itu tetap nyala ke internet ya, selalu mengupdate. Dan juga dia punya Windows Defender ya. Di Windows 10 dan juga gunakan Windows yang ori gitu. Kalau Windows yang nggak ori ya bisa kena juga gitu.
Apalagi yang mungkin pernah, saya nggak sebut merek, tapi pernah lihat kan antivirus yang warna hijau, gambar segitiga. Nah itu juga kan mencurigakan gitu. Ringan, gratis, sering-sering muncul notif. Nah itu apaan gitu. Kemudian juga mungkin teman-teman tahu spyware. Spyware ya untuk memata-matai. Jadi ada software atau program yang terinstall di aplikasi komputer gitu ya. Dia tugasnya memata-matai aktivitas Anda. Kemudian ada juga keylogger. Keylogger ini aplikasi yang kita install. Jadi apapun yang kita ketikkan di keyboard itu kerekam gitu. Ya. Dan dia bisa mengirimkan ke email gitu. Jadi misalnya kita lagi login ke sosmed, Facebook, itu kan ada yang kita ketik. Nah, itu tercatat di keylogger. Habis itu dalam berkala dia akan ngirim ke email yang menginstal aplikasi tersebut. Kemudian juga adware mungkin ini iklan ya. Mungkin pernah nggak sih di HP ketika buka browser Chrome itu tiba-tiba getar HP-nya, itu kan suka ada itu ya. Kalau kita lagi buka apa gitu, ternyata itu adware gitu, iklan. Nah, juga di komputer juga sering tuh kita buka apa, muncul iklan apa, juga itu adware, hati-hati. Nah, itu terkait tentang malware. Nah, ransomware juga itu cukup berbahaya. Jadi dia melakukan enkripsi terhadap file yang kita punya gitu ya. Kemudian orangnya tersebut meminta tebusan. Kalau mau diperbaikin bayar dulu gitu ya. Nah itu suka ada yang kejadian ya, ransomware. Nah, phishing. Phishing ini salah satu serangan cybernya biasanya lewat email ya. Kemudian dia biasa di SMS juga ada, jangan salah, SMS juga ada SMS phishing. Suka ada tuh di SMS OTP apa, kemudian klik link ini, itu hati-hati gitu ya. Nah, di email juga begitu. Biasanya mereka malah menyertakan attachment atau lampiran. Ketika kalau kita klik lampiran tersebut, itu virusnya nyebar gitu. Kemudian juga biasanya kita bisa nandain email-email phishing ini dari pengirimnya gitu ya. Kita bisa lihat contoh di sini, di yang sebelah kiri itu, di situ yang ngirim Ogi Prasetyo. Ini Ogi Prasetyo ini teman saya kerja di perusahaan sebelumnya di Batam Bintan. Nah itu emailnya kan ngaco ya, jonembele@bloggergroup.com gitu ya. Aneh gitu emailnya. Terus tiba-tiba ngirim invoice gitu. INV kan kalau di kami itu INV itu invoice gitu ya. Kemudian kan kita penasaran jadi pengen klik gitu, ini invoice apa gitu. Nah hati-hati itu. Tapi gitu saya pertama kali dapat email ini kan langsung ngeh gitu. Ogi Prasetyo kan udah resign, kita udah nggak bekerja bersama lagi, ngapain kirim beginian. Setelah dicek ya, from-nya, oh ini bukan email yang benar. Oh ini jangan, atau email yang mengandung phishing. Segera dihapus atau dipindahkan ke junk. Mungkin teman-teman juga yang bekerja di industri, bekerja di badan pemerintahan, harus hati-hati terhadap email phishing ya. Ada juga yang sifatnya mengancam seperti yang kanan ini. Saya seorang hacker yang memiliki akses ke sistem operasi Anda ya. Saya juga memiliki akses penuh ke akun Anda katanya gitu ya. Kemudian dia bla 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 bla, dia bilang saya melihat Anda melakukan masturbasi di yang aneh gitu. Kenapa ngasih tahu beginian gitu ya. Dia bilang saya melihat di Anda masturbasi di kiri layar, padahal di kanan layar misalnya gitu ya. Enggak, ini contoh aja, dia nyerang kemudian dia minta tebusan Bitcoin, kita harus transfer sekian dolar ke Bitcoin gitu ya. Ya gini abaikan aja, nggak mungkin gitu ya. Nah, kemudian serangan berikutnya DOS. Ini kalau saya jelaskan mungkin terlalu teknis, tapi intinya sih banyak perangkat mengakses ke satu atau beberapa perangkat, jadi mengakibatkan perangkat tersebut down gitu ya. Contoh nyatanya aja, pernah nggak sih ngelamar pekerjaan di BUMN ataupun daftar CPNS gitu ya? Itu kan ketika awal-awal berat banget loadingnya websitenya gitu, ataupun bahkan bisa down gitu ya, nggak kebuka sama sekali, time out lah. Nah, itu juga bisa jadi salah satu praktik dari DDoS gitu ya. Jadi banyak user yang mengakses ke perangkat yang sama. Nah kalau yang DOS ini kan benar-benar serangan ya. Kalau yang kejadiannya saya nggak begitu tahu apakah diakibatkan oleh serangan DDoS atau benar-benar banyak user yang akses. Kan di Indonesia banyak banget ya masyarakatnya yang mau daftar CPNS, tapi bandwidth yang disediakan oleh pemerintah kecil. Nah, itu juga bisa menyebabkan down. Jadi antara dua itu. Ya.
Kemudian SQL injection. SQL injection ini misalnya ada web application web yang punya login tidak aman, dia bisa melakukan login tanpa mengetahui username dan password gitu ya. Nah, ini saya pernah nyoba beberapa webnya, tapi sekarang udah nggak aktif lagi sih webnya. Itu bisa gitu login, nggak perlu tahu password bisa, tapi pakai SQL injection. Makanya tadi mungkin tadi di CV lihat saya ada belajar database ini, aplikasi ini, itu bermanfaat ternyata ketika memasukin tentang keamanan siber gitu. Termasuk ini SQL injection. Nah, mungkin kalau mau lihat lebih lanjut di OWASP itu atau Open Web Application Security Project, mereka biasanya mengupdate 10 risk keamanan untuk web application. Nah, yang paling pertama itu benar-benar adalah injection. Bisa itu SQL ataupun no SQL. Nah, selanjutnya man in the middle. Ini biasanya tengah-tengah ada yang nguping. Nguping nggak harus dengerin ya. Kalau dulu zamannya telepon analog, iya bisa nguping, dengerin ngomongan orang nih apa gitu, di obrolan orang nih apa. Itu bisa. Kenapa nggak? Saya bekerja di bidang telekomunikasi, jadi saya tanya ke senior, itu bisa nggak sih dilakukan? Bisa gitu. Dia tinggal pakai gagang telepon terus dengerin ini ngomong apa, isyaratnya ngomong apa. Tapi kalau di digital sekarang biasanya user yang mengakses ke web tertentu gitu ya. Kemudian dia nggak mengakses web yang mengandung SSL atau HTTPS. Itu bisa kelihatan dia lagi buka apa gitu ya. Saya pernah ngetes soalnya di Kali Linux itu, kemudian di komputer lain membuka web yang tidak mengandung HTTPS ataupun SSL, terus saya cek di Kali Linux, itu kelihatan yang itu membuka apa, gambar apa itu kelihatan gitu, jadi ketahuan gitu ya. Selanjutnya cross-site scripting. Ini jadi di web-web tertentu misalnya menyediakan fitur komen gitu ya. Kemudian penyerang ini menambahkan script-script berbahaya sehingga nanti script itu tertanam gitu ketika ada orang login bisa keambil datanya atau segala macam. Nah, tentunya ini sangat merugikan ya. Jadi pemilik web padahal webnya itu aman tapi karena bisa ketanam script cross-site scripting jadi menurunkan kredibilitas dari perusahaan tersebut. Nah, ini social engineering gitu ya. Nah, social engineering macam-macam ya caranya ya. Sebagai contoh aja nih, sebagai contoh misalnya saya melakukan telepon ke Bank Mandiri gitu ya. Saya sebutkan, saya punya data teman saya misalnya nomor rekeningnya, nama lengkapnya, nama ibu kandungnya gitu ya. Terus saya minta, saya mau ubah data ini dong gitu ya, ubah data alamat, bisa aja gitu. Kalau kita punya data-data yang diminta oleh bank, bank bisa verifikasi gitu ya. Padahal kita nelpon bukan dari nomor yang terdaftar, kita pakai nomor yang lain gitu. Itu bisa aja kejadian gitu. Kemudian juga misalnya di pertanyaan keamanan. Pertanyaan keamanan tuh kita biasa menyantumkan kan suka ada pilihan ya, siapa nama binatang peliharaan Anda gitu atau siapa nama Anda waktu kecil gitu ya. Ya kalau teman dekat Anda tahu misalnya binatang peliharaan Anda itu namanya Kiko misalnya. Sorry ya kalau ada namanya Kiko di sini. Ini hanya percontohan saja, jadi tidak maksud yang lain. Kiko gitu ya. Itu bisa dicoba untuk mengakses ke akun Anda gitu. Nah, biasanya kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan gitu, justru saya jauh-jauhkan gitu ya. Misalnya siapa nama kecil Anda? Saya kan kalau kecil dipanggilnya Aje gitu ya. Saya ganti jadi lain gitu, entah Jelani atau apa gitu ya. Jadi supaya tidak ketahuan gitu. Nah, lanjut ke jenis hacker. Jadi jenis hacker ini biasanya ada 3 kita nyebutnya, ada black hat, gray hat, dan white hat. Nah, siapa aja sih mereka ini? Kalau black hat itu adalah orang yang memanfaatkan kerentanan untuk keuntungan pribadi, biasanya untuk menghasilkan uang ataupun politik yang ilegal. Sedangkan yang grey hat, dia sama juga mencari kerentanan dalam sistem tanpa izin pemiliknya. Terus kalau misalnya nemuin masalah, dia biasanya langsung ngasih tahu tuh ke perusahaan tersebut. Nih di perusahaan ini sistemnya gini, ada yang kurang. Kadang-kadang juga minta biaya nih. Sini bayar sekian, nanti saya perbaikin gitu ya. Biar kalau misalnya perusahaan tersebut tidak mau bayar, biasanya ya ada juga yang kayak gitu. Si hacker ini akan mempublish, oh di perusahaan ini terdapat kelemahan ini, silahkan serang atau apa gitu ya. Itu grey hat. Dia dia di antara tengah-tengah antara black hat dan white hat. Nah untuk yang white hat sendiri ini yang agak baik lah ya.
dia masuk ke dalam sistem itu benar-benar dengan seizin pemiliknya. Kemudian dia melakukan pencarian terhadap kelemahan terhadap sistem sehingga sistem bisa ditingkatkan lagi keamanannya. Gitu. Nah, jenis penyerang lainnya selain 3 tadi, ada yang disebut organized hacker. Ini benar-benar hacker yang terorganisasi seperti hacktivist, teroris, dan juga peretas yang didukung negara. Nah, kayak hacker-hacker yang diorganisasi oleh negara gitu, ya termasuk organized hacker gitu ya. Hacktivist contohnya mungkin pernah lihat topeng ini ya, Guy Fawkes ini. Kalau di sini sih orang kenalnya Anonymous ya. Nah, kalau udah punya topeng ini bangga seakan jadi hacker gitu. Bisa lihat tuh sebelah kanan. Halo semuanya, saya dari Anonymous. Saya adalah hacker profesional di Indonesia. Saya adalah orang yang hack Telkomsel. Selanjutnya saya akan hack FB semua member-member di grup ini karena banyak bocahnya. Besok akun kalian akan saya hapus ya. Ya ini mungkin bercanda doang ya, tapi ya itu salah satu hacktivist itu contohnya adalah Anonymous. Kan belum ada, saya belum pernah dengar berita sih dari Anonymous ada yang ketangkep gitu ya. Kalau yang ada yang ketangkep biasanya itu ica-ica kayak sebelah kanan. Nah kemudian yang berikutnya adalah script kiddie. Jadi script kiddie ini dia punya sedikit keahlian atau bahkan tidak punya keahlian sama sekali. Bisa berarti background-nya bisa non IT kan gitu ya. Kemudian dia menggunakan tools yang sudah ada di internet. Contohnya teman-teman mau ngehack web orang lain menggunakan SQL injection, ya tinggal cari toolsnya aja di internet gitu. Itu banyak kok gitu. Kalau ketemu dengan web yang nggak aman, ya bisa kebuka, bisa diketahui username dan passwordnya. Nah, dampaknya apa terhadap serangan siber? Dampak serangan siber ini apa gitu ya? Yang pertama yaitu pasti reputasi rusak gitu ya. Kalau perusahaan udah kena serangan siber, ya orang nggak mau dong ini ya, nggak mau nyimpan data di perusahaan tersebut, jadi pelanggan, nanti data saya dicuri lagi atau data saya diambil segala macam itu ya. Kemudian ada perusahaan, jadi kayak punya server, kena serangan itu, jadi walaupun dia sifatnya remote, itu bisa mengakibatkan kerusakan juga dalam hardware ya. Kenapa? Gini, di server itu kan ada memori, ada CPU-nya ya. Setiap proses yang berjalan itu akan memakan resource dari CPU tersebut. Kan makin lama makin panas gitu. Bayangin aja misalnya ada 100 proses yang berjalan bersamaan. Ketika hacker masuk itu dikalikan lagi jadi 1000 atau 20.000 proses. Kan lama-lama panas CPU bisa meledak gitu. Jadi benar-benar keamanan siber ini penting gitu ya untuk mencegah perusakan. Kemudian juga pencurian ya, dampak serangan siber pasti salah satunya antaranya adalah pencurian data. Kemudian yang pasti kehilangan keuntungan, terutama kayak tadi ada yang ngubah datanya ya dari 10% jadi 0% gitu kan. Dan rusaknya kekayaan intelektual. Ya, misal punya hak cipta segala macam yang harus dipublish, dicuri oleh orang lain, yang jadi copyright-nya nggak hilang gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini pelanggaran keamanan. Teman-teman bisa gunakan tools yang ada di internet ini untuk melakukan pengecekan. Apakah email teman-teman itu kesebar di internet? Ya, sebagai contoh, di sini menggunakan bukan hasibin ya, have I been pwned.com ya, have I been di sini ya ada kelihatan pwned.com. Tinggal dimasukkan emailnya, kemudian dicek aplikasi-aplikasi apa aja yang menggunakan email tersebut. Kan harusnya orang lain nggak tahu ya, kita mendaftar di Bukalapak, kita mendaftar di Tokopedia, tapi bisa ketahuan di sini. Oh, berarti data kita pernah ke-publish nih, gitu. Entah kesalahan dari manajemen di marketplace tersebut, ataupun ada yang melakukan hack terhadap data yang ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan tools cekrekening.id untuk melaporkan penipuan terhadap belanja online yang tadi saya sampaikan di awal ya. Di sini salah satu tools yang bisa digunakan, cekrekening.id. Kemudian nanti dicek, masukkan nomor rekeningnya, apakah nomor rekening tersebut pernah melakukan penipuan, itu bisa ketahuan ntar. Tapi ini kan juga nggak begitu lama ya aplikasi ini ada. Jadi kemungkinan database-nya masih belum banyak. Nah, misalnya Anda juga mengalami penipuan, juga bisa mendaftarkan nomor rekening tersebut sebagai penipu gitu ya.
Kemudian ada juga lapor.go.id. Kalau lapor.go.id ini tidak hanya spesifik terhadap penipuan online, bisa melaporkan apa saja, karena kan ini ke situs kepolisian gitu ya. Kemudian kredibel.co.id, hampir sama fungsinya dengan cekrekening.id. Nanti bisa dicoba sendiri di rumah ya, kalau mau cek fungsi-fungsi dari situs-situs tersebut. Nah, ini kalau sudah sampai bonus berarti udah mendekati akhir nih Pancep. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik ingin belajar tentang keamanan, ternyata misalnya gini ya, buat bekal juga, ataupun jadi nilai lebih ketika kita paham terhadap keamanan. Jadi ketika kita bekerja, ya punya nilai lebih aja gitu. Oh dia aware tentang keamanan informasi, oke deh gitu ya. Nah ini bisa mengikuti kursus yang disediakan oleh Cisco Academy. Nanti tinggal daftar di Cisco-nya, di cisco.com. Setelah daftar akun Cisco, kemudian masuk ke NetAcad-nya, ya tinggal di search aja di Google NetAcad gitu ya, Cisco NetAcad, NetAcad gitu ya, NetAcad. Kemudian cari di menu pelatihannya, kemudian daftar Introduction to Cybersecurity. Nah, ini juga kursusnya tersedia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau yang kesulitan di bahasa Inggris juga bisa memilih yang bahasa Indonesia. Namun yang untuk kursus lanjutannya, yang Cybersecurity Essential, itu tersedianya bahasa Inggris, belum tersedia bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah ini link YouTube, ini YouTube-nya saya. Nanti ini saya sudah bikin panduannya di YouTube. Jadi kalau mau lihat bisa lihat di YouTube tersebut. Yang Cybersecurity Essential juga. Termasuk di sana contoh cara menjawab soalnya. Jadi bisa cepat paham dan lulus juga ya. Jadi nggak cuman ikut udah lupa gitu. Nanti dapat juga digital badge yang bisa di-share ke LinkedIn. Seperti saya sampaikan tadi bisa menambah ini ya nilai Anda di ketika bekerja nanti. Anda tuh aware tentang keamanan informasi. Baik, dari saya itu saja cukup Pak Encep. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A. Mungkin teman-teman silakan kalau mau Q&A diisi link yang tadi sudah di-share oleh Pak Encep ya. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan ke Pak Encep ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Jabar. Luar biasa sekali ya materinya. Itu benar-benar sangat bermanfaat nih buat kita semua rekan-rekan. Karena ternyata dari materi-materi yang tadi disampaikan itu mengupas tuntas ya terkait sebenarnya itu banyak berbagai serangan yang setelah tidak langsung kita pernah mendengar ya, atau mungkin salah satu korbannya juga ya. Jadi istilahnya menurut saya sangat menarik sekali ya tadi dikupas tuntas terkait beberapa apa itu cyber security sendiri gitu ya. Lalu beberapa aspek-aspek kejahatan yang memang banyak terjadi saat ini, dan ternyata memang terkait ilmu cyber security ini bisa kita simpulkan ini penting untuk semua orang ya, bukan hanya praktisi IT saja gitu. Karena terkait kejahatan cyber ini bisa kita simpulkan yang akan menjadi subjek ya, menjadi orang yang berpotensi besar ibaratnya terkena dampak dari serangan cyber itu bisa siapa saja gitu. Jadi intinya pembahasan tadi sangat bagus dan luar biasa, dan tadi juga rekan kita dari perusahaan sudah share terkait beberapa hal berkenaan dengan karir ya, yang berkenaan dengan cyber security ini yang bisa kita kaji lebih dalam, dan tadi juga sudah di-share oleh rekan kita dari perusahaan itu terkait situs-situs yang bisa kita kunjungi untuk kita bisa mempelajari lebih dalam terkait topik cyber security ini. Jadi mungkin selanjutnya nih rekan-rekan sekalian, seperti biasa kita akan masuk ke session question and answer. Nanti Pak Abdul Jabar, halo Pak Abdul, mungkin sudah dibuka ya Pak Jabar ya terkait beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan nih di grup melalui aplikasi Slido. Jadi bagaimana Pak, mungkin bisa langsung diberikan tanggapan terkait beberapa pertanyaan yang diajukan. Oke, rekan-rekan juga bisa lihat langsung ya beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Kelihatan nggak Pak ini Pak pertanyaan Pak? Oh iya, kelihatan Pak Abdul. Mungkin silakan, ini Pak. Ada pertanyaan ini dari anonimus tapi nulisnya Abdul Hamdi. Mungkin
tadi nggak paham ini ya cara ngisinya ya. Jadi di bagian field pertanyaan diisi nama dia, yang bagian nama malah nggak diisi jadi anonimus. Ini saya centang dulu biar hilang. Nah ini kemudian ada dari Fazrin Agustin. Fazrin Agustin cowok apa cewek ini Pak? Fazrin, kalau Agustin perempuan kayaknya. Ini yang, halo Fazrin, ada nggak Fazrinnya di sini? Halo, lagi online nggak? Masih ada nggak orangnya? Ini jangan nanya hilang nih. Ada Pak. Oh ada ya, oh cewek, sorry. Soalnya ragu dengan Fazrinnya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Izin bertanya Pak, kalau laptop dicuri dapat dilacak tidak? Kalau laptop dicuri dapat dilacak tidak? Ada dua kemungkinan ya, bisa dan tidak ya. Yang pertama kalau misalnya di dalamnya masih ada aplikasi yang login seperti Gmail kita gitu ya. Kan di Gmail bisa di tracing tuh. Akun ini terakhir kali ada di mana. Kemudian di laptop juga bisa nyalain ini ya, maps-nya ya, apa GPS-nya gitu. Itu kemungkinan bisa. Kemudian juga di laptop itu kan ada serial number dan juga apa namanya MAC address. Nah, itu kalau vendornya yang menyediakan fitur untuk pendeteksian perangkat itu mungkin bisa dicari. Seperti Lenovo ini punya tools yang buat ngecek perangkat ya. Dia bisa ketahuan itu SN-nya atau serial number-nya berapa, MAC address perangkatnya berapa. Itu kemungkinan bisa dicari. Tapi kalau vendornya tidak menyediakan fitur tersebut, ya susah juga. Termasuk apalagi begitu dia laptopnya hilang, dapat orang lain, dia tahu dia tahu tentang IT juga, ataupun dia bawa ke toko laptop, dijual sama tukang laptopnya diinstal ulang gitu ya, hilang semua data kita yang tadi saya sampaikan, akun-akun Google yang bisa dilacak tuh jadi hilang gitu ya. Nah itu jadi nggak bisa dicari juga gitu. Jadi ya dua kemungkinan itu gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ini dari FAMS apa nih lagi nih? Saha, iya Saha. Kemudian pertanyaannya ya, baru-baru ini di sosmed saya dihack Pak. Apakah itu kejahatan cybercrime? Terus gimana caranya mengamankan akun kita dan bisa tahu siapa yang hack? Wah, jadi sosmed dihack itu saya sampai sekarang nggak percaya. Kenapa? Karena itu kan akun-akun sosmed seperti Instagram, Facebook kan keamanan tuh luar biasa gitu ya. Mereka tuh programmer canggih yang nggak sembarang orang bisa ngehack gitu ya. Ini jangan-jangan username dan password kita diketahui oleh orang terdekat kita gitu. Kemungkinan besar itu. Atau kitanya yang melakukan set password ya tidak kuat gitu, kayak seperti saya sampaikan tips-tips tadi, jangan-jangan mengandung nama kita atau mengandung nomor telepon kita atau mengandung tanggal lahir kita gitu ya. Ya kemungkinan dihacknya tuh karena kurangnya aware keamanan dari kita sendiri gitu. Termasuk mungkin pernah di-share ke pasangan gitu ya, itu kemungkinan dihacknya gara-gara itu. Tapi kalau ngehack sosmednya sendiri itu sih agak kemungkinan sih enggak gitu ya. Jadi ini bukan termasuk kejahatan cyber, termasuk tapi yang versi kecilnya gitu ya, versi mininya yang dilakukan oleh sebenarnya orang-orang terdekat kita. Gitu ya. Karena kan orang-orang terdekat kita yang tahu kapan tanggal lahir kita. Apalagi di Instagram itu untuk mencoba-coba login nggak perlu tahu username ya, karena kan username udah ketahuan tuh. Contohnya IG saya tuh namanya @multimediari gitu ya. Itu selain nama IG juga bertindak sebagai username untuk login kan gitu ya. Tinggal nebak-nebak passwordnya aja gitu, nggak perlu harus tahu emailnya gitu ya. Terus bagaimana mengamankan akun kita? Kalau siapa yang bagaimana bisa mengetahui siapa yang hack? Itu ya sulit ya, karena kan nggak ada jejaknya gitu. Kemudian juga kecuali di akun Gmail tuh di notifikasi. Biasanya kalau ada yang mencoba melogin ke aplikasi kita itu suka memberikan notifikasi. Contohnya email ya, dia memberikan informasi bahwa ada percobaan login dari komputer sekian, alamat IP sekian gitu ya. Itu bisa ketahuan tuh alamat IP-nya di mana. Nanti kita cek aja di internet watchmyip.com itu alamat IP ini lokasinya di mana. Oh, di Bogor. Siapa ya orang teman kita yang ada di Bogor gitu ya. Gitu. Walaupun tidak spesifik ya menentukan lokasinya misalnya di mana gitu, tapi bisa kita terka-terka kalau ini orang terdekat kita yang ada di sana gitu. Kemudian juga mengamankannya ya seperti saya sampaikan tadi, semua akun jangan menggunakan password dan username yang sama gitu ya.
Kemudian menggunakan password yang kombinasinya punya karakter, huruf besar, huruf kecil, ya, tidak mengandung frasa. Kemudian jangan mencantumkan nama ataupun tanggal lahir di password Anda. Nah, kalau susah bisa menggunakan password manager, ya. Semoga menjawab pertanyaan dari FAMS, ya. Hatur nuhun. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini saya ada dapat pertanyaan dari Anonymous, Natalia Lomo Resubun. Yes, ini sama seperti yang pertama tadi, ya, menuliskan namanya di kolom pertanyaan, yang harusnya di kolom nama, dan kolom pertanyaannya itu untuk pertanyaan. Jadi saya centang aja, ya. Oke, selanjutnya dari Deva Tauhida. Nah, ini juga saya masih ragu, ini cewek apa cowok? Masih ada nggak orangnya ini? Deva Tauhida. Deva Tauhida ada? Ada. Ada, ya? Deva Tauhida Febriana, Iya, ya? ada. Oke, siap. Iya. Sekarang ini memang banyak all shop melalui Instagram dan aplikasi lainnya yang bukan marketplace. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui apakah itu akun penipu atau bukan? Wah, ini tadi sudah saya sampaikan, ya, di awal, lebih baik sih belanjanya di marketplace, gitu ya. Walaupun apa yang diiklankan di Instagram ataupun WhatsApp gitu sangat menarik, ya. Tapi kan di sana tidak ada jaminan bahwasanya uang yang telah kita kirimkan kemudian barangnya akan dikirim. Itu tidak ada jaminan. Dan juga di Instagram itu kan sekarang follower sangat mudah dibeli, ya. Follower sangat mudah dibeli, kemudian postingan tinggi bisa gampang banget dibuat, gitu, ya. Testimoni itu sangat gampang banget dibuat, gitu. Jadi sangat berhati-hati aja kalau memang memaksakan diri untuk belanja di Instagram ataupun all-shop yang WhatsApp yang bukan marketplace. Better belanjanya kecil-kecil dulu, misalnya di bawah 50.000 ataupun di bawah 100.000. Jadi kalau ketika Anda kehilangan duit 50.000, ya udahlah mungkin sedekah, gitu, ya. Tapi kalau belanjanya di atas itu, wah jangan, gitu, ya. Jangan berani-berani. Untuk cara mengetahuinya agak susah karena sekarang seperti saya sampaikan tadi, follower banyak belum tentu juga itu kredibilitasnya, ya, karena bisa dibeli follower sekarang dan sangat murah lagi, 100.000 itu bisa berapa puluh ribu followers, gitu, ya. Kemudian juga postingan-postingannya juga bisa dibikin, gitu. Jadi hati-hati aja kalau mau belanja online shop, ya, yang bukan marketplace. Kemudian juga tadi bisa mengecek rekening tersebut pernah melakukan penipuan atau enggak, menggunakan cek rekening.id tadi, juga menggunakan apa tadi? Saya sampai lupa. Bisa dilihat, ya, nanti, ya, di slide-nya nanti kan saya bagikan, gitu, ya. Itu bisa dicek. Sebagai contoh, ada yang mau dicek nggak nih rekeningnya di sini? Dia tinggal masukin ini doang, banknya apa, misal BCA, gitu, ya. Kemudian masukin nomor rekening, ini centang aja, periksa rekening, gitu. Semoga menjawab, ya, Mbak Deva Tauhida. Terima kasih sudah bertanya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan mau dijawab semua apa gimana, Pak Anjep? Untuk masih ada waktu, ngapa enggak ini? Masih ada waktu, Pak. Kita sampai 11.45 maksimal. Oh gitu, ya. Saya Ya, coba jawab semua dulu aja, ya. Iya, boleh, Pak. Silakan. Oke, siap. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Agnes, C17. Apa ini? 10262 ini apa? Mana Mbak Agnes, mana saya mau tahu C17100262 ini apa? Nomor NIM apa gimana? NIM itu, Pak. Oh. Ya, NIM kampus, Pak. NIM kampus, ya? Iya. Ya, NIM kampus. Ini juga hati-hati ya nge-share NIM kampus. Kan bisa dicari ntar di internet sama Agnes, kamu kuliahnya di Unida, NIM-nya 1710262. Tapi nggak apa-apa, ya. Semoga tidak ada ini yang berbuat usil. Nah, pertanyaannya, banyak event-event yang meminta data kita seperti NIK, tanggal lahir, dan lain-lain. Bagaimana cara mengamankan dan bagaimana tanggapan Bapak terhadap event-event yang meminta data pribadi? Ini maksudnya apa ya? Maksudnya pernah ikut webinar kali gitu terus disuruh ngisi NIK, tanggal lahir gitu atau gimana? Iya, Pak, semacam itu kan kalau daftar webinar gitu kan ada yang minta NIK, tanggal lahir, nama lengkap gitu. Ya. Oke, boleh. Kebetulan saya orang yang sangat hobi mengikuti webinar, ya. Saya sampai punya koleksi sertifikat itu
300-an sertifikat webinar gitu. Jadi setiap webinar saya ikut itu macam-macam formnya. Ada yang minta tanggal lahir, ada yang hanya nama dan alamat email ya. Tapi kalau mau kita share ya, yang paling penting itu cuma 3 nama, yang paling penting benar gitu ya maksud saya ya. Nama lengkap, kemudian alamat email sama nomor telepon. Dan satu lagi mungkin alamat rumah ya kalau memang ada giveaway-nya atau door prize-nya ya. Tapi itu sih bisa diisi belakangan karena kan kalau kan belum tentu dapat gitu ya. Kalau sudah dapat baru nanti kan dikontak sama panitianya. Ya. Jadi yang paling penting 3 tadi aja, nama lengkap, alamat email, dan nomor handphone. Kenapa? Nomor handphone biasanya mereka punya grup-grup WhatsApp gitu. Nanti kita di-add ke grup WhatsApp. Kalau nomornya nggak benar, nggak bisa di-add dong gitu ya. Terus kemudian ada juga yang notifikasinya via email ataupun kirim sertifikatnya via email. Nama lengkap juga kalau misalnya namanya salah kan nanti di sertifikat juga tercetaknya salah gitu ya. Jadi 3 itu aja yang cukup penting. Tapi kalau ada yang sampai minta nik, tanggal lahir, kalau bisa jangan diisi benar gitu ya. Misalnya disalahkan berapa digit gitu. Kan kalau saya sih apal ya, KTP saya 14.011 sekian, terakhir 007. Saya bisa ganti jadi 1945 gitu terakhirnya. Jadi jangan sampai dibenarkan semua. Karena kita nggak tahu yang bakal dipakai buat apa nik kita gitu ya. Kan sekarang daftar kartu SIM tuh bisa cuman dengan nik dan nomor kakak. Jadi hati-hati gitu. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir buat apa gitu ya. Tanggal lahir kan bisa disalahgunakan untuk misalnya tadi ngetes-ngetes sistem password kita ada mencantumkan tanggal lahir atau enggak. Itu kan sangat berbahaya ya. Jadi saya biasanya kalau ada tanggal lahir, tanggalnya saya benerin, bulannya juga kadang-kadang sih bener, kadang-kadang salahin. Nah, yang paling penting tahunnya pasti saya salahin gitu. Ini hanya untuk mencegah keamanannya aja ya, menjaga keamanan ya, mencegah dari serangan siber. Baiknya untuk nik dan tanggal lahir di hidden lah gitu, ataupun dipakai data-data sembarang. Atau mereka kan nggak tahu data yang Anda input itu benar atau enggak gitu. Emang mereka mau ngecek satu-satu kan enggak ya. Jadi saran saya sih seperti itu Mbak Agnes. Kecuali seperti akun-akun OVO, GoPay, ya, kemudian ada Astra Pay, apalagi link aja. Ketika kita melakukan upgrade ke premium service-nya, ya, itu kita pasti diminta untuk mengetikkan nik, nama lengkap, ya, kemudian juga mengupload KTP bahkan ya. Bahkan kita juga diminta selfie megang KTP. Nah itu nggak apa-apa karena memang mereka diawasin oleh OJK gitu ya. Tapi kalau yang webinar sampai ngawasin gitu kan nggak ada. Mungkin itu jawaban dari saya Mbak Agnes. Semoga terjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Uswah Mujahadatun Nisa. Kok ini harusnya sih cewek ya. Kan ada Nisanya. PBA 3A. PBA teh naon Pak Cep? Pancep? PBA teh naon PBA? Pendidikan bahasa Arab, Pak. Ya, pendidikan bahasa Arab. Siap. Naam. Oke. Tayyip ya pertanyaan, terima kasih. Apakah ada cara untuk mengembalikan data yang sudah diretas oleh orang asing? Apakah ada cara untuk mengembalikan data yang sudah diretas oleh orang asing? Mengembalikan data yang sudah diretas oleh orang asing. Contohnya apa nih Mbak Usah? Masih ada nggak nih orangnya? Bisa spesifik nggak ngasih contohnya apa gitu? Karena kan seperti saya sampaikan di paparan tadi, kalau misalnya kayak ransomware gitu ya, file kita diretas, kemudian dienkripsi sama mereka, dan itu nggak bisa kita decrypt kecuali yang nge-decrypt itu orang yang melakukan, dan mereka biasanya minta tebusan gitu. Nah itu bukan cara ya, maksudnya salah satu contoh bahwa data tersebut hanya bisa dikembalikan kalau kita sudah melakukan tebusannya gitu. Nah data yang sudah diretaskan macam-macam nih, apakah data itu dihapus? Apakah data itu hanya disalin ya? Kalau disalin kan berarti masih ada dong data di kita gitu. Jadi juga kita nggak bisa minta kembali karena datanya masih ada di kita gitu. Atau datanya dihapus. Kalau dihapus, kalau misalnya dia hapusnya masih soft ya, kita masih bisa recovery. Hard disk itu kan dia di dalamnya itu kan nyimpan log-log yang penghapusan tersebut. Ada software-nya namanya recovery tools gitu. Itu bisa mengembalikan data yang udah kehapus. Tapi kalau datanya tadi kena ransomware gitu, hanya bisa di decrypt oleh orang yang melakukannya. Itu harus kita tebus dulu gitu. Nah,
Begitu sih Mbak, Mbak Uswa Mujahadatun Nisa. Cara mengembalikannya ya tadi saya sampaikan. Kalau misalnya dia kena ransomware, kita harus bayar tebus dulu, baru bisa dikembalikan. Cuman itu sih satu-satu cara, karena kita nggak bisa ngedecrypt software yang aplikasi yang dibuat orang tersebut. Kalau misalnya datanya masih ada, karena dia cuma diretas, cuma nyalin, ya kita nggak perlu minta data kan, karena datanya masih ada gitu. Yang ketiga kalau dihapus, kalau hapusnya masih bisa di recovery, itu pakai software recovery tools. Nanti dimasukkan ke hardware-nya dicek data C atau data D. Kalau di Linux juga ada itu, masih bisa dikembalikan atau enggak gitu ya. Bahkan yang sudah kehapus di recycle bin tuh masih bisa dikembalikan menggunakan tools itu. Selama hard disknya tidak ketimpa oleh file-file lain. Misalnya ini filenya hilang gitu ya. Filenya hilang, kita tahu filenya hilang, kita nggak ngisi disk tersebut dengan data baru, itu masih bisa bahkan masih 100% bisa kembali gitu. Kejadian saya pernah share dulu pertama awal-awal kerja, diminta sama atasan, tolong ini dong install laptop saya katanya gitu ya. Nah saya itu bingung ini C atau D ya yang diinstal gitu kan, karena waktu itu namanya sama gitu. Ternyata yang ke install itu yang C, padahal C itu kan sistem ya. Yang ke install itu D, padahal D itu kan nyimpan data ya, harusnya kan di C. Nah itu hilang semua datanya, ya ampun pusing ya, aduh gue dipecat ini lagi. Ternyata saya nemu tools itu, recovery tools. Hard disknya bisa dicabut dari laptop, kemudian menggunakan laptop lain, kemudian pakai software recovery itu kembali semua datanya. Walaupun agak berantakan ya, kembalinya nggak seperti semula. Jadi saya manual untuk nyusunnya lagi. Itu ada toolsnya. Semoga menjawab Mbak Uswah Mujahadatun Nisa. Terima kasih sudah bertanya. Sekedar Pak, saya minum dulu Pak, aus. Yang teman-teman mau ngopi dulu kali ya. Silakan Pak Jabar. Ya. Berikutnya dari Mbak Dinda Anggraini. Ada NIM-nya lagi nih. Nah, jika daftar akun e-commerce membutuhkan data-data pribadi termasuk NIK, apakah itu aman dari cybercrime? Jika terjadi cybercrime, langkah apa yang harus dilakukan? E-commerce apa ya sekarang yang masuk ke NIK? Saya belum pernah daftar e-commerce. Saya punya akun Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Kayak Shopee Pak. Shopee kayak daftar Shopee Pay Later itu yang saya tahu harus. Iya. Oke. Iya, Pay Later aja itu. Ya, jadi yang dibedakannya marketplace untuk ininya ya, transaksi sama kan Bukalapak sama Tokopedia nggak punya seperti Shopee Pay, ya kan? Yang punya marketplace yang punya itu termasuk e-money kali ya. Itu yang punya cuma Shopee Pay. Kan nggak ada Bukalapak Pay, Tokopedia Pay kan nggak ada ya. Bukalapak, Tokopedia, Bukalapak itu kalau nggak salah pakai Dana, ya. Tokopedia itu pakai OVO, kalau nggak salah ya. Ya, nah, itu yang kita pisahkan dulu nih OVO-nya, Dana sama Shopee Pay. Itu kan semacam untuk alat pembayaran ya. Ini mereka diawasin OJK. Di mana kalau kita mau daftar, itu memang mereka minta NIK, ya. Bahkan ada yang upload KTP, itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kayak di e-commerce-nya atau di marketplace-nya meminta masukin NIK, biasanya sih nggak ada gitu, belum pernah ketemu. Ya biasanya minta yang aplikasinya seperti Shopee Pay. Nah itu nggak apa-apa gitu. Karena kalau nggak kita isikan NIK segala macam itu kan nggak verified ya. Untuk transaksi transfer sesama Shopee Pay nggak bisa gitu. Atau kita narik duitnya ke rekening bank itu nggak bisa. Kalau nggak, karena kan dia kerjasama juga sama bank itu. Nanti dicek data NIK-nya di data kependudukan maupun di data yang ada di bank, benar nggak si akun ini terverifikasi gitu, punya NIK-nya ini. Itu nggak apa-apa. Kemudian jika terjadi cybercrime, langkah apa yang harus dilakukan? Contohnya apa nih Mbak Dinda? Halo Dinda. Iya Pak. Masih on? Iya, itu kan ada pertanyaan nih. Tadi sudah saya jawab nih yang pertanyaan pertamanya, ya kan. Kemudian apakah aman tuh? Ya, kalau yang kayak Shopee Pay-nya sih aman Mbak gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir.
Tapi kalau jika terjadi cybercrime, langkah apa sih dilakukan? Ini contoh cybercrime-nya apa kira-kira, Mbak? Kayak pernah ada kasus yang Shopee Pay-nya itu dia kesedot sendiri gitu, Pak. Sedot sendiri. Saldo Shopee Pay-nya itu kesedot. Itu pernah terjadi di teman saya sih, Pak. Jadinya makanya saya tanyain. Kira-kira kejadian itu hanya itu kejadian apa akun lain juga pernah mengalami gitu? Karena kan bisa jadi juga akun dia tuh ada yang ketahuin jadi dipakai gitu ya. Oh iya. Kemudian kan Shopee Iya. Pay itu ada ininya, historicalnya. Saldonya itu kepakai buat apa? Nggak mungkin tiba-tiba hilang gitu ya. Kalau tiba-tiba hilang kita lapor dong ke ininya, ke Shopee-nya ya. Kan ada customer service-nya. Itu salah satu caranya ya. Laporan akun saya semula segini, sekarang jadi segini. Kan mereka cek historicalnya. Memang bisa jadi juga dari namanya juga sistem ya, yang buat manusia bisa aja ada error. Nanti kan mereka akan melakukan investigasi juga gitu di sistem. Tapi kalau misalnya ada historicalnya, nah itu nanti kan Shopee bisa nge-track si Shopee Pay ini tadinya dipakai transaksi buat siapa. Kan nanti bisa dipakai buat beli barang. Beli barang itu dikirimnya kemana? Itu kan bisa dicek juga gitu dari sana. Oh ternyata yang beli ini teman kita, teman terdekat kita karena tahu akunnya. Kan bisa ketahuan tuh alamat pengirim. Ya. Paling itu Mbak Dinda gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, Ya, atas sama-sama. jawabannya. Terima kasih sudah bertanya. Lanjut ke Husnul Muniro. Mbak Husnul Muniro masih ada? Masih, Pak. Masih ya. Ketika memori HP menjadi lebih cepat penuh. Sedangkan saya sudah melakukan pemindahan data secara berkala. Namun memori tetap penuh. Apakah ada kemungkinan disusupi virus, Pak? Kemungkinan disusupi virus. Kalau handphone Android ya, saya nggak pernah pakai iPhone ya. Pernah dapat iPhone 11 saya Pak Cep dari Telkom door prize. Tapi nggak pernah dipakai, saya langsung jual. Jadi biasanya pakai Android. Dan Android tuh jarang sekali kena virus ya. Biasanya kalau penuh itu karena aplikasi-aplikasinya selalu minta update gitu. Bahkan ada yang update secara otomatis di background. Jadi tanpa kita ketahui aplikasinya mengupdate sendiri. Di mana aplikasi makin diupdate kan makin makan storage gitu. Ya jarang sih aplikasi diupdate storage berkurang, pasti bertambah gitu. Pasti memakan storage gitu ya. Biasanya penuhnya gara-gara itu, bukan gara-gara virus. Nah, kemudian juga file-file yang kita bisa foto atau video, makin lama kan sekarang makin gede itunya kualitinya ya. Jadi bahkan satu foto sekarang sudah makan 4 sampai 5 mega ya. Bahkan di HP saya itu satu foto ada yang 8 mega gitu. Gitu. Kemudian juga selain itu misalnya dari WhatsApp. Jadi WhatsApp itu kan dia makan storage HP tanpa kita sadarin, atau mungkin kita sadarin tapi kita nggak aware ya. Ketika ada yang ngirim foto ataupun video di grup itu kalau misalnya kita nggak setting otomatis simpan ya, otomatis tidak menyimpan gitu, biasanya dia akan nyimpan otomatis ke storage handphone. Jadi membuat handphone kita penuh storage-nya gitu ya. Jadi bukan berarti harus melulu virus yang masuk ke handphone gitu ya. Kemudian juga kalau handphone yang gampang banget kena virus itu dulu Symbian. Nah, kalau yang pernah pakai dulu Nokia, pernah pada pakai Nokia dulu nggak sih? Yang Symbian. Pancep pasti dulu ini ya ngerasain Symbian Pak ya. Oh iya, ngerasain Pak. Bahkan saya termasuk salah satu yang sering oprek-oprek softwarenya itu Pak. Nah itu dia. Nih saya nggak tahu nih teman-teman yang ini pada pernah nyobain Symbian atau udah langsung ketemu BlackBerry gitu. Nah, itu handphone Android sih jarang sekali ya. Ini kalau boleh tahu Mbak Husnul handphonenya apa Mbak ininya, OS-nya? Android, Pak. Android ya. Ya, jadi kemungkinan besar memorinya penuh tuh gara-gara itu Mbak, dari aplikasi yang melakukan update atau aplikasi yang menyimpan selain menyimpan file-file yang otomatis terdownload misal dari grup WhatsApp tadi, juga ada cache gitu ya. Jadi ketika kita buka chat segala macam itu kan ada cache-nya gitu ya. Termasuk riwayat chat di WhatsApp itu kan kesimpannya di storage lokal gitu. Baru nanti dia upload ke misalnya Mbak punya Google Drive-nya, loginnya pakai email Google ya, dia akan menyimpan di riwayat chatnya itu di Google Drive-nya. Itu akan memakan storage juga. Tapi tetap ada storage lokal yang kepake gitu. Jadi penuhnya mungkin bisa jadi gara-gara itu. Ya. Apalagi? Sudah cukup Mbak Husnul? Iya.
Pak Jabar izin waktunya 8 menit lagi Pak ya. Oke Pak, siap. Semoga kejawab semua ya. Nih saya agak cepat nih jawabnya. Izin Pak, dari Muhammad Rizky Maulana. Bagi user sosmed, email atau yang lain pasti tidak mau yang namanya dihack. Nah, langkah preventifnya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya bagaimana Pak? Tadi saya sudah sampaikan nih di paparan materi, semoga itu bisa menjawab ya, kayak terutama tentang hak akses passwordnya. Jangan sampai ada yang tahu, jangan dikasih tahu ke orang, terus gunakan password yang kuat ya, kombinasinya, dan jangan mencantumkan di password tersebut tanggal lahir ya. Kemudian juga email, ya jangan diinfokan emailnya ke orang lain gitu ya. Bahkan kalau bisa sih punya beberapa email yang digunakan khusus untuk hal-hal tertentu. Contohnya untuk pekerjaan emailnya tersendiri ya, yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Misalnya buat ngelamar kerja kan suka mencantumkan alamat email ya. Untuk sosmed tuh emailnya sendiri. Jadi kemudian juga ada yang bisa dengan banking ya, kayak mobile banking segala macam, internet banking, notifikasinya via email mana, apakah masuk ke email yang untuk pekerjaan atau email mana, itu kalau bisa dibedakan. Jadi ketika sosmednya dihack, yang satu, yang lain nggak kena gitu ya. Nggak masalah punya beberapa email, saya punya 10 email kok. Di luar email kerjaan ya, di luar email kerjaan, di luar email kampus saya punya 10 email. Itu udah masing-masing keperluannya. Itu untuk ininya, jangka panjangnya ya. Jangka pendeknya pasti tadi kombinasi password ya. Semoga menjawab Mas Muhammad. Saya lanjut ke Mbak Siti Salma. Benarkah seluruh kegiatan yang kita akses di handphone dapat diketahui oleh hacker? Dengan cara kita hanya menyalakan data seluler di satu tempat. Nggak mesti ya. Karena kan hacker dia harus menanamkan backdoor dulu di handphone kita, baru dia bisa melakukan monitoring apa aja yang kita kerjakan di handphone. Ya, jadi jangan sampai. Ya, jadi kalau di Android ataupun di smartphone lainnya, bukan virus sih ancamannya, tapi backdoor. Jadi ketika ada kita buka aplikasi, terus installnya itu bukan dari Play Store resmi ataupun dari App Store ya, itu bisa kemungkinan file-file yang kita download terus kita install itu mengandung backdoor. Backdoor ini gimana? Ketika kita buka, itu otomatis langsung sinkron ke sistem servernya si hacker. Dia langsung bisa ngelihat apa aja isi dari smartphone kita. Bahkan bisa nyalain kamera kita tiba-tiba. Ya, itu kalau saya dulu pernah nyoba di Kali Linux itu pakai Metasploit, saya tes di handphone saya, di Android, APK-nya diinstal di situ ya. Kemudian begitu dibuka, jalan di background, itu saya dari Metasploit bisa buka kameranya. Itu saya bisa saya foto. Kebayang nggak kalau handphonenya kebuka, terus kita lagi di kamar ya, teman-teman cewek-cewek lagi ganti baju gitu ya, kerekam dong gitu ya. Itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai menginstal aplikasi yang di luar platform resmi seperti Play Store dan juga App Store gitu. Ya, untuk data seluler ya itu nggak pengaruh ya. Kalau data seluler kan buat internetnya ya. Tapi yang berpengaruh sekali itu ada aplikasi yang terinstall. Tapi ada juga beberapa berita kemarin saya baca tuh perusahaan di Cina itu ada mengeluarkan smartphone yang dimana smartphone-nya mengandung aplikasi backdoor. Ya, itu dia jual murah. Jadi jangan tergiur ya dengan handphone-handphone yang harganya murah, terus merek-merek baru. Bisa jadi di dalamnya mereka menyertakan backdoor. Nah, itu harus berhati-hati. Gitu. Itu sih dari saya Mbak Salma, semoga menjawab. Lanjut ke Kusnul Munir. Apakah memori HP yang cepat penuh ada kemungkinan ini yang tadi bukan? Sama ya jawabannya sama tadi ya, jadi saya nggak ulang lagi nih. Ada 2 pertanyaan yang sama lagi pertanyaannya. Semoga yang tadi juga menjawab pertanyaannya Mbak Kusnul Munir. Lanjut ke M. Agung Fadli. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akun medsos kita terhack seperti terkena phishing oleh orang lain untuk mendapatkan akun kita kembali? Ini kalau langkah-langkah sama seperti yang tadi ya. Ini langkah-langkah untuk mencegah. Tapi kalau sudah kena hack, kalau sosmed yang kena hack tapi emailnya enggak, kita bisa recovery via email gitu ya. Kan tinggal di forgot password, kemudian masukin alamat email ya. Tapi kalau yang sudah kehacknya alamat email, nah itu susah sekali. Biasanya kalau dia belum ganti nomor handphone ya, kita bisa verifikasi via nomor telepon yang terdaftar. Nah, gitu ya.
Kemudian juga biasanya di recovery email itu suka menanyakan password Anda sebelumnya berapa. Itu kita masih bisa rebut lagi. Tapi kalau sudah tidak seperti itu, tidak bisa lagi, ya udah berarti wassalam, hilang akunnya gitu. Gitu ya. Apakah udah pernah kejadian atau pernah merasakan kena hack? Kalau sudah pernah ya itu tadi caranya ya. Kalau misalnya cuma akun sosmednya, pastikan akun sosmednya itu pernah kedaftar ke email kan. Nah beda lagi kalau dia sudah ganti email sosmednya, itu susah gitu. Nggak bisa di recovery lagi. Semoga menjawab. Lanjut ke Natalisha Tatip. Sorry saya agak susah bacanya. Tatipikalawan ya. Saya panggil Mbak Natali aja. Ini cewek kan Natalisha? Ya, Iya, Pak. Oke, siap Mbak Natali. ini rekan kita dari Papua, Pak. Oh iya. Saya udah tahu Baik, nih dari namanya pasti orang Papua. Iya, Mbak Natali boleh nyalain video cam-nya, Pak, Mbak. Oh, mungkin ini ya, gangguan ya. Ya, sinyalnya agak susah, langsung Oke, aja, Pak. nggak apa-apa. Oke, saya mendaftarkan akun media sosial anak dengan HP saya. Lalu saat membuka medsos di laptop, masuk semua akun anak. Apakah itu termasuk pelanggaran? Gimana maksudnya? Saya mendaftarkan akun media sosial anak dengan HP saya. Lalu saat membuka medsos di laptop, masuk semua akun anak. Apakah itu termasuk pelanggaran? Boleh dijelasin langsung nggak nih Mbak Natali? Saya biar jelas juga nih langsung boleh. Mungkin maksudnya gini Pak, jadi halo Mbak Natali, oh ada ya, silakan Mbak Natali gimana? Oh kayaknya kesulitan ya. Gimana Pak Cep? Jadi mungkin maksudnya gini, dia mendaftarkan akun sosmed itu menggunakan data-data anaknya. Lalu setelah itu kita login menggunakan akun anak tersebut gitu. Apakah itu termasuk pelanggaran gitu? Maksudnya mungkin gitu kali. Jadi nanti Mbak Natali ini kan bisa ya gimana Mbak Natali? Silakan Mbak Natali, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Begini Pak, iya, saya daftarkan akun media sosial anak saya, gunakan HP saya dengan nomor ponselnya dan gunakan email saya. Lalu saat saya membuka media sosial di laptop, masuk semua akun media sosial anak. Apakah itu termasuk kejahatan gitu Pak? Enggak dong, ya kalau itu sih enggak ya Mbak Natali ya, karena kan ya itu juga kan punya anak sendiri juga kan gitu ya. Tapi sih paling tidaknya kalau menggunakan handphone atau perangkatnya punya kita sebagai orang tua ya, tapi kita mau daftarkan media sosial untuk anak kita, jadi kan di HP bisa di logout dulu media sosialnya gitu ya, ataupun di laptop bisa di logout dulu media sosial anak. Kita juga punya media sosial sendiri kan, terus kita login pakai media sosial kita sendiri gitu ya. Jadi tidak harus ketika kita login jadi punya anak yang masuk akunnya gitu ya. Kan satu perangkat juga bisa bisa logout dulu baru login lagi gitu. Jadi nggak termasuk pelanggaran sih itu Mbak Natali. Saya juga beberapa di handphone daftarkan akun sosial medianya ini ponakan-ponakan gitu ya. Nah, anak saya masih kecil jadi belum punya sosmed. Itu kalau mau pakai ya mereka login sendiri gitu. Saya kasih handphonenya mereka login. Kalau sudah selesai silakan logout. Saya pakai lagi handphonenya. Jadi tidak nempel di perangkat kita. Termasuk juga di laptop. Di laptop kan browser juga nyimpan cache-nya ya. Bukan cache sih. Session ya, session. Jadi kalau misalnya belum logout tuh masih bisa kebuka gitu. Nah, itu harapnya kalau sudah selesai pakai di logout dulu gitu. Juga kita kalau teman-teman bekerja di industri membuka sosmed, biasanya kalau di waktu senggang ya membuka sosmed ya, itu hal yang wajar. Itu jangan lupa di logout gitu ya. Karena kan kita nggak tahu yang pakai perangkat komputer itu siapa lagi gitu. Semoga ini ya Mbak Natali tercerahkan. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan nanti bisa hubungi saya langsung. Terima kasih. Iya Pak. Ini pertanyaan berikutnya,
Saya selesaikan aja Pak Cep ya, kasihan ya 2 lagi nanggung. Izin bertanya tentang kejahatan cyber melalui link phishing. Misalkan ya akun Facebook kita terkena phishing Pak, bagaimana cara kita untuk... Oh ini sama nih pertanyaan yang tadi. Jadi saya anggap udah oke ya. Ya Pak Cep ya. Kemudian yang terakhir, Agustinus Klau dari kampus Nanibi. Apakah ada cara untuk mengembalikan data yang sudah direset orang atau dihapus orang? Dan bagaimana cara untuk mengembalikannya? Ini yang direset itu di perangkat apa dulu gitu ya? Biasanya sih kalau reset itu handphone ya. Kalau handphone kan ketika direset itu benar-benar dia ngehapus sampai ke namanya itu kalau di ini NVRAM. NVRAM itu non volatile RAM. Jadi benar-benar datanya itu hilang gitu. Ketimpa sama ya benar-benar bersih gitu. Nah itu akan sulit. Tapi kalau di perangkat laptop sudah di-delete, bahkan sudah di-remove dari recycle bin, itu masih bisa menggunakan tools yang saya bilang tadi, recovery tools gitu ya. Itu masih bisa dikembalikan datanya. Tapi kalau di handphone, di reset udah nggak bisa kembali lagi Pak datanya gitu. Tapi kalau misalnya data foto kehapus, tapi foto itu ada di memori laptop, micro SD-nya. Micro SD itu bisa kita cabut, terus kita recovery tool pakai software yang saya sampaikan tadi. Nah, beda halnya kalau reset ya. Kalau reset kan factory reset apalagi ya kalau misalnya dapat HP baru, dapat HP teman, terus kita reset itu benar-benar hilang data. Jadi nggak bisa dikembalikan lagi Pak. Gitu. Baik. Semoga menjawab ya Pak Agustinus Klau. Baik, sudah habis nih Pak ininya Q&A-nya. Saya kembalikan ke Pak Cep. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada rekan saya Pak Abdul Jabar, luar biasa sekali ya ilmu-ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua. Jadi kita benar-benar tahu nih terkait reality berbagai hal, terutama terkait topik hari ini ya berkenaan dengan cyber security yang memang banyak terjadi saat ini dan kita nih sebagai pencari ilmu benar-benar wajib pelajari gitu ya, terutama untuk bekal kita nanti apabila rekan-rekan sudah lulus misalnya selesai kuliah dan masuk ke dunia perusahaan dan industri, minimal ilmu-ilmu ini benar-benar bisa kita implementasikan ya, minimalnya untuk pribadi kita dulu, jadi kita terhindar dari berbagai kejahatan yang namanya cybercrime. Dan kalau memang kita nanti berminat untuk mempelajari lebih dalam lagi, tadi juga sudah di-share terkait sumber-sumber media yang bisa kita ikuti ya, untuk kita belajar lebih dalam, sehingga nanti kita bisa share lagi ke banyak orang dan memberikan banyak manfaat yang lebih baik kepada orang lain gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Mungkin untuk event ini sebenarnya akan terus kita adakan ya, dan saya pikir event ini sangat menarik ya. Terima kasih nih Pak Abdul Jabar ya, dan mudah-mudahan di kesempatan lain tidak bosan nih Pak, nanti akan banyak sekali nih sesi-sesi karena saya memang sedang memprogramkan agar mahasiswa-mahasiswi saat ini itu bisa explore ya keilmuannya, itu langsung dapat ilmunya dari pakar-pakar di perusahaan atau corporate gitu, sehingga reality belajarnya tidak hanya dari segi apa ya, saya harapkan tidak hanya dari segi keilmuannya saja, tetapi realitinya juga mereka tahu gitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti Pak Jabar berkenan kembali untuk mengisi ya. Nanti event akan kita adakan kembali di sesi saya berikutnya. Biasanya saya adakan event ini di jeda antara UTS ataupun UAS ya. Sama rekan-rekan sekalian mungkin diinformasikan kepada seluruh mahasiswa, baik itu mahasiswa di program RPL 2020 dengan mahasiswa reguler pagi dan sore yang kebetulan saya ampuh untuk mata kuliah yang saya berikan. Nanti mohon membuat sebuah testimoni ya. Jadi biasanya ini di akhir jeda gitu ya. Ini kan kebetulan kita sudah akhir UTS ya, sudah selesai untuk periode pembelajaran UTS, sekarang kita sedang masuk ke periode pembelajaran UAS. Mohon nanti semua rekan-rekan mahasiswa bisa memberikan testimoni ya, buat video sederhana, apakah itu menggunakan handphone atau mau menggunakan perangkat device masing-masing. Silakan videonya direkam ya, mau istilahnya melibatkan temannya untuk membantu atau merekam sendiri. Yang penting testimoni rekan-rekan setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar
secara daring ini ya, terutama dengan saya di mata kuliah yang saya berikan. Nah, nanti untuk upload testimoninya ini tolong sekalian belajar, nanti rekan-rekan bisa upload ke YouTube ya, ke YouTube masing-masing menggunakan akun Gmail masing-masing. Jadi nanti buka aja YouTube, lalu login menggunakan email masing-masing dan upload testimoninya ke YouTube tersebut ya, ke akun kalian masing-masing. Nah, nanti yang di-share ke saya di LMS, nanti kalian silakan login di LMS, nanti di bagian UTS saya akan sediakan untuk rekan-rekan mengupload testimoni masing-masing dari rekan-rekan. Linknya saja ya, jadi link YouTube-nya saja nanti yang ditempel di LMS. Nah, nanti saya ingin melihat partisipasi rekan-rekan, saran dan masukan juga boleh gitu ya di testimoni tersebut, sehingga saya nanti ke depan bisa mengembangkan lagi berbagai metode-metode unik untuk pembelajaran era zaman now ini gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa benar-benar explore ilmu yang diperoleh gitu ya, dan lebih banyak lagi manfaat yang bisa diberikan. Oke, sebelum mengakhiri saya ingin memberikan apresiasi ini ke Pak Abdul Jabar ya. Pak Abdul Jabar, ini kami memberikan apresiasi kepada Bapak berupa kami memberikan sertifikat. Terima kasih kepada Bapak secara langsung yang sudah bisa berapresiasi, berpartisipasi untuk sharing knowledge kepada kami institusi pendidikan dari perwakilan praktisi perusahaan IT industri. Mudah-mudahan ke depan bisa bertemu kembali ya di sesi-sesi berikutnya gitu.